Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita yang kudus ini, mari kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampuan segala dosa melalui anakmu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Raja
Hukum Tuhan di minggu kita hari ini tertulis dalam titah yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan di minggu kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 4 dimulai ayat 4 sampai ayat 14. Kita baca bergantian atau responsoria. Demikian bunyinya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya air hidup. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Kita sama-sama di ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang aku dia tidak akan haus. Sebaliknya air yang aku
akan menjadi yang terus menerus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ku bagaikan perempuan Samaria, mengambil air yang sejuk, tetapi aku bersahabat, walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, dirinya air kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus air kehidupan, penuhi kepayang diriku. Puaskanlah rasa laut jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Jika jiwamu ingin diselamatkan, segala datanglah padanya. Karena Yesus air kehidupan, dengarlah ayat titipannya. Dalam Yesus pastilah kau bahagia, janganlah datang tersenang. Hatimu damai dan sejahtera, berbahagia selama-lamanya. Tuhan Yesus air kehidupan, penuhi kepayang diriku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Kamis, dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 30 Maret 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Letare, artinya bersukacitalah bersama-sama. Topik minggu, Tuhan sumber air kehidupan. Yang kedua, kelompok KOR di ibadah hari Minggu 6 April 2025. Pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Hana, Ina Deborah, dan Ama Salom. Di pukul 10 lansia, Ina Kamis, dan Ama Huria. Di pukul 17 Ina Esther, Ama Jericho, dan remaja. Nomor 3, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 6 April 2025 kita memakai bahasa Indonesia. Nomor 4, kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 1 April 2025 di sektor Korintus Off, di sektor Judea, di rumah keluarga M. Sidabariba Boru Hutahain. Di sektor Kanaan di rumah keluarga S. Pakpahan Boru Dongoran. Di sektor Efesus Off, di sektor Galatia di rumah Nyonya Pasaribu Boru Tambunan. Di sektor Filipi di rumah keluarga M. Sinambela Boru Marpaung. Kebaktian di Rabu kebaktian hari Rabu 2 April 2025 di sektor Sion 1 di rumah keluarga B. Panjaitan Boru Simanjuntak. Di sektor Sion 2 keluarga A Simanjuntak Boru Siagian. Di sektor Betania keluarga Nyonya Tambun Boru Malau. Di sektor Roma keluarga M Pasaribu Boru Pangaribuan. Di sektor Nazaret keluarga R Sinaga Boru Tambunan. Di sektor Kolose Off. Di sektor Bethlehem keluarga H Situmorang Boru Hutauruk. Nomor 5, di hari Minggu kita mengumpulkan persembahan amplop resort di persembahan yang, di hari Minggu ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort di persembahan yang kedua. Nomor 6, pemberian ulos kepada jemaat yang berusia 70 tahun. Pada Minggu kita hari ini di ibadah pukul 10 WIB, diadakan pemberian ulos untuk 2 orang jemaat gereja kita yang berusia 70 tahun, yaitu Inang Nurmaya Sianturi dari sektor Kolose dan Amang Tanjung Limbong dari sektor Nacaret. Pemberian ulos dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. Nomor 7, pembekalan database dan penguatan sentralisasi keuangan. Di hari Jumat 4 April 2025 diadakan di HKBP Distrik 28 Deboskap pembekalan database dan penguatan sentralisasi keuangan yang diikuti oleh para artaon, sekretaris, bendahara, dan super user Huria. Diadakan di HKBP Depok 1 mulai pukul 8.30 WIB dan akan dihadiri para artaon, sekretaris, bendahara, dan super user gereja kita. Nomor 8, jemaat tanggungan. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu Yogi Alfredo Pakpahan dan Lestari Pakpahan. Pindah dari HKBP Pakpahan Resort Pangaribuan, Distrik 2 Silindung, masuk sebagai tanggungan dari keluarga B. Gultom Boru Pakpahan dari sektor Kanaan. Kami minta untuk berdiri.
Nomor 9, amplop pembangunan. Di hari Minggu 6 April 2025 kita mengumpulkan persembahan pembangunan. Nomor 10, rapat guru-guru sekolah minggu HKBP Sedistrik 28 Deboskap. Di hari Minggu 6 April 2025 diadakan rapat guru-guru sekolah minggu HKBP Sedistrik 28 Deboskap bertempat di gereja kita HKBP Cimanggis mulai pukul 14 WIB. Nomor 11, baptisan kudus. Di hari Minggu tanggal 13 April 2025 diadakan pembaptisan kudus. Untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa mendaftar melalui Sintua sektornya masing-masing. Nomor 12, jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Joko Ricardo Lumbantoruan, Ibu Anggraini Suliwanti Borumanulang beserta 1 anaknya pindah ke HKBP Pura Bojong Gede Resort Bogor. Nomor 13, amplop untuk korban bencana alam di HKBP Pelabuhan Ratu. Telah disampaikan gereja kita, yaitu hasil dari penggalangan dana bantuan untuk korban bencana alam di HKBP Pelabuhan Ratu sebanyak 5.294.000. Nomor 14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 23 Maret 2025 sebanyak 863 orang. Nomor 15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 39 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 31 Maret sampai 6 April 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nomor 16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 19 KK dengan jumlah Rp3.975.000. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 15 KK sebanyak Rp4.350.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Maret 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial kita bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. 18, keuangan gereja. Huria sebanyak Rp15.962.400. Pembangunan Rp1.473.950. Sentralisasi atau pusat Rp10.121.650. Jumlah Rp27.558.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati umatnya dan untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan KOR Ina Ester.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Tuhan Gembala kami, pimpin kami domba
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu Letare, tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudari. Mari kita simak dan kita renungkan firman Tuhan demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup kita adalah sebuah perjalanan iman yang penuh tantangan. Hidup kita sekarang ini perjalanan yang penuh pengalaman yang unik, yang kadang kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan. Ada saatnya kita lemah, tapi ada juga memang saatnya kita kuat dan tangguh menjalaninya. Sama seperti umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa terus memimpin dan berjalan melanjutkan perjalanan mereka. Hidup kita sama seperti itu, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kalau mungkin bukan tempat, tapi berjalan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berjalan melewati gurun dan daerah-daerah yang tidak dikenal mereka sebelumnya. Dan setiap tempat itu pasti mereka akan diperhadapkan dengan tantangan yang baru juga. Mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Mereka berhadapan dengan berbagai kondisi yang keras, yang mungkin harus terus berjalan
terhalang, berjalan lagi dan terhalang lagi. Dan kadang-kadang mereka mengalami kekurangan baik makanan, minuman, dan juga mengalami kelelahan hidup. Itu adalah gambaran kehidupan kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau umat Israel melintasi jalan yang begitu panjang, terjal penuh tantangan, kita juga mengalami hal seperti itu dengan cara yang berbeda untuk menjalani masa hidup kita setiap hari. Terkadang diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, terkadang juga oleh penyakit, terkadang juga oleh kurangnya kedamaian dalam kehidupan keluarga, bergumul tentang hal-hal yang psikologis yang membuat kadang jiwa kita merasa sepi, tergoncang, dan itulah yang menjadi dinamika perjalanan kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya sama seperti perjalanan umat Israel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita juga adalah orang-orang yang sedang berjalan, dan dalam perjalanan hidup kita itu syarat dengan pengajaran firman Tuhan, syarat dengan pengajaran iman. Di situ kita diuji, iman kita semakin didewasakan dan dimatangkan. Kalau dalam satu perikop ayat itu tadi kita melihat bagaimana umat Israel terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain sampai mereka tiba di wilayah Moab tadi disebutkan. Kalau kita lihat dari peta itu, tinggal sedikit lagi akan sampai ke tanah Kanaan, tinggal menyeberangi satu laut. Mereka sampai di sana, sedikit lagi sampai kepada Sungai Yordan. Nah, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, lewat kisah perjalanan umat Israel ini kita belajar bahwa perjalanan iman kita ini yang sedang kita hidupi saat ini, yang juga memiliki tantangan, yang terkadang melemahkan kita, yang terkadang membuat kita mungkin sampai kepada keputusasaan, tetapi sadar atau tidak sadar, sesungguhnya Tuhan selalu hadir menyertai dan menyediakan apa yang perlu bagi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita bergumul. Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita mengalami keterpurukan hidup. Tuhan selalu hadir. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi sumber semangat dan motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sampai kepada titik akhir di mana kehidupan kita akan berakhir di dunia ini. Hanya saja memang sering kita merasa Tuhan tidak hadir. Dan memang kita tidak menafikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak menyangkal dalam menjalani kehidupan kita yang berat, sering sekali kita seperti tidak merasakan apa-apa tentang campur tangan Tuhan. Jok dodang akhirata hilala akka nabi Tuhan di bagasang udutta. Seolah-olah Tuhan absen dalam berbagai persoalan kehidupan kita, kehidupan yang sangat berat. Apakah memang benar Tuhan meninggalkan kita? Perasaan kita mengatakan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tetapi sama seperti umat Israel, memang terkadang mereka juga merasa Tuhan tidak hadir dalam perjalanan kehidupan mereka. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pemikiran yang Tuhan yang alpa itu tertuang dalam reaksi mereka atas keadaan. Yang pertama, mengeluh tentang makanan, mengeluh tentang air, karena memang adalah itu standar hidup. Manangi sebenarnya molo suarong si panganon. Jangankan berbicara Tuhan, berbicara apapun dia tidak akan masuk akal baginya. Sarupa doyak kamanginang, molo male-male do halap mabege jamita, namai pikiri, amin manyan. Boleh pakai gajang-gajang, ngamalei ba. Sama itu. Jadi kita tidak menafikan itu. Persoalan kehidupan itu membuat orang tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi
sumber kehidupannya dan siapa yang menjamin kehidupannya. Dia akan selalu fokus kepada perutnya. Boha doa samangan. Jadi kalau Israel, bangsa Israel bersungut-sungut dan mereka memang disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, kita tidak usah menghakimi mereka, karena kita juga akan merasakan, mengalami dan memiliki reaksi seperti itu atas kehidupan kita. Bukan hanya soal makanan dan minuman, mereka juga mengeluh tentang begitu banyaknya musuh-musuh yang harus mereka kalahkan di negeri-negeri di mana mereka akan melewati. Makanya kadang tidak sampai 2 hari pidda mahita sianon, dan sangat sebulan pidda mahita sianon, dan sangat 21 tahun pidda mahita. Idope disuap bonini gandumna tubuh dope ngaikop pidda nasida. Hanya untuk mengantisipasi supaya musuh-musuh itu tidak melenyapkan mereka. Dan memang akhirnya keluhan itu sering menggiring mereka kepada satu pikiran, kembali ke belakang. Lebih baik pulang ke Mesir. Mari kita baca dulu 2 ayat dari Bilangan pasal 14 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Iya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Itu adalah produk dari kekecewaan yang mereka alami. Itu adalah hasil reaksi dari pikiran mereka yang menganggap Tuhan alpa absen dalam kehidupan mereka. Arung dono siak kita nong songonya kamanginang. Saya manol solikia dan nasinuai. Arong do. Ya, bagi yang tidak lanjutkan perjuangan hidup, bagi yang merasa terkadang memang mau seperti itu, mari kita bercermin dari firman Tuhan ini. Karena jawabannya tadi ada 2. Ada yang tidak, tapi ada yang mengatakan ada. Saya dong do. Alai suatu ngadong unang, suatu ngadong manol soli pardong asari pion nada. Gabedok tumagod dodang muli unangin na, tumagod dodang manguli unangin na. Karena pernikahan itu adalah panggilan Tuhan. Ya, jangan. Keadaan sekarang memang harus kita jalani, tapi jangan pernah dulu berpikir untuk mengatakan tumagod meta mulak. Nah kemungkinannya molo adong pikiran di zolma mulak meta tuhu tak molo dumenggan. Wah molo sa isi marsirangguti muse. Aisyah anak nina tuai-tuai sedia bilang dotano isi. Nasadahiyat dibagi sia gaurma. Tapi bukan dalam konteks ini sebenarnya kita terantang berbicara. Tetapi yang diharapkan jangan pernah berpikir bahwa waktu-waktu yang lalu, masa lalu kita lebih baik. Karena ketika kita akan berpikir seperti itu, maka kita akan gagal untuk move on dari keadaan kita sekarang. Mulai ke kepala batu do pihak ipiring tanwaing unang saya pikiri ikan mas namok-mok manang saksang manang menu restoran. Inilah yang harus kita alami dan nikmati sambil dalam jaminan penyertaan Tuhan tadi bahwa hidup ini pasti berubah. Komubado. Itu soal hal finansial, soal perasaan-perasaan galau yang mungkin kita sering mengalami kehidupan kita ini sendiri dan sepi, sekalipun mungkin kita memiliki segala sesuatu atau mungkin secara finansial kita cukup, tapi mengalami begitu merasa kesepian. Jangan pernah berpikir untuk mengatakan tumagod do tahap nama saya. Tidak ada sesuatu yang bisa dikembalikan. Waktu ini adalah linear. Yang bisa kita tempuh adalah ke depan. Unang medok, andaikanlah waktu bisa terulang kembali. Anggo bodoh terulang kembali. Bersama-sama kita hidup. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan sekarang
kita kembalikan lagi supaya tidak terulang. Alai dang songone. Kehidupan kita ke depan, dan itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan. Sekalipun kita menghadapi hal-hal yang berubah-ubah dalam kehidupan kita, banyak yang kita alami dan kita rasakan ini bertentangan dengan keinginan kita, jangan pernah melihat ke belakang lagi, tapi lihatlah ke depan, sehingga tidak ada yang perlu disesali. Yang perlu adalah melihat, benarkah Tuhan hadir dalam proses perjalanan kehidupan kita. Dan sementara proses perjalanan umat Israel ini menceritakan bahwa memang benar-benar Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengeluh dan terkadang mengalami kejenuhan, lelah, dan sampai kepada sikap menyesal, memang itu manusiawi. Tetapi pikiran kita saat ini diajak untuk tidak didominasi oleh pikiran manusiawi kita, melainkan dituntun untuk meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan. Maka kita menerima peneguhan rohani lewat kisah perjalanan umat Israel dalam khotbah kita hari ini. Kita diteguhkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang pertama adalah bahwa setiap langkah perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tuhan dona manguluhon, dang pikirata, dang kemampuata. Kiranya kita masih yakin tentang hal ini. Di tengah banyaknya mungkin tantangan kehidupan kita yang harus kita jalani dan mungkin juga akan kita alami. Sekali lagi, bangsa Israel ini berpindah-pindah dan setiap tempat yang mereka singgahi memiliki makna dalam rencana Tuhan. Dan demikianlah hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita seringkali harus berpindah dari satu musim kehidupan kepada musim kehidupan yang lain. Mungkin kita tidak berpindah tempat, tetapi kita juga sering mengalami keadaan yang berubah-ubah. Namun seperti Tuhan memimpin umat Israel, demikian juga kita yakin Dia memimpin perjalanan kehidupan kita, dan jika kita setia mengikutinya. Sepakat mahita dang adong be dirohatta marungutungut tunggu tahun. Na marungutunguton oddo mabek kita dalam kehilangan sukacita, dakula sukacita kesehatan. Ai mulo saya marsa kiba hamanaro. Dang adong naro. Akai laila do naro. Ido nak kaningan yak kamanginang. Ketika domain kita masih pada mengeluh, akhirnya memunculkan penyesalan, dan penyesalan itu membangun masa lalu kita lebih besar, dan akhirnya kita kehilangan momen-momen ke depannya. Ido bandahorok nak kenangi saya unang marok kita manol soli masa lalu tabi, unang manol soli mangoli dohok muli, unang manol soli sudema segala sesuatu yang sedang ada pada keadaan kita sekarang. Jangan pernah sesali itu, karena Tuhanlah yang mengizinkan hari ini terjadi bagi kita, dan kita percaya setiap hari itu adalah baik karena Tuhan hadir di sana sampai kepada kekekalan. Tuhan hadir sesungguhnya menjamin kehidupan kita. Tuhan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan, maka kita harus belajar bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, baik kecil maupun besar. Arong do dijalo tajalo akka pasu-pasu na balga? Ya dong, mungkin adong do dang pala adong. Alay arong do pasu-pasu na met? Adong pasti. Arong na sotar pasu-pasu? Adang adong. Puji Tuhan lah, berarti kita semua layak bersyukur. Dang arok kape na sotar pasu-pasu. Kalau kita bisa tertawa, itu adalah juga berkat, mungkin kecil. Alay no ngong ngagudang zol madang bui mekel. Ai saya dipikiri do persoalan di ngolunai na doki. Dia tidak mengeluarkan lagi auranya. Bahkan dalam suasana-suasana tertentu kita juga diajak untuk tidak tertawa. Tetapi firman Tuhan karena jaminannya yang hadir, yang menjamin seluruh waktu dalam kehidupan kita, entah kita berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain, hidup kita dijamin Tuhan, maka layaklah kita
bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan akan menyediakan yang perlu bagi kita. Mungkin soal cara berpikir ini kita melihat kesediaan yang Tuhan berikan itu relatif. Ada yang Tuhan menyediakan banyak, ada yang menyediakan sedikit. Tetapi tidak ada di sana Tuhan tidak menyediakan apa-apa. Tabaya ko mamanginang, gudang do jol maun naso olo kareju, arong do tahe, arong do. Ay nasi dia pitong do lihat debat amangan, ima hebat ni Tuhan tau, dang olo kareju, asing majualan yak kasahit ate, anggo ya tong, alay arong go sehat, bolang go si malolong na pinggol na pitakas do marbinegi, pikiran na mardala do, alay dang olo kareju. Saya lalak mak, mau lagi julu ni HP, mau ama mungkin saya hudul di lapo, membahas ni Rusia do hota do Ukraina, aduh gosong ni, aduh. Tapi mereka juga dikasih makan loh. Padahal firman Tuhan, orang yang tidak bekerja baiklah ia tidak. Iba berjuni Tuhan on. Balam makana berusaha berjuang di ngoluna di jalan yang benar. Apakah Tuhan tidak menjamin? Nah, tetapi juga jangan munculkan rasa iri kepada orang-orang yang tidak mau bekerja itu tetapi makan, sementara orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu mungkin agak kesulitan. Jangan pernah iri dengan mereka. Aiganup jolmaun, kita semua mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Jadi unang gabi di huton, ay bodoh HP bangas soka rejo. Lak do tamu hol namar hempok kempon. Dungi mga luli tempak wifi na dia orang wifi. Lak hola ni maulaon. Akhirnya nanti pikiran kita diformat mencari nyaman di situ. Ay molongan nyaman di sidang terpenuhi kebutuhan, mulai berpikir negatif. Manak kok mengalui parutungan, sudah mah di bisnis son. Akhirnya kita kehilangan apa yang menjadi namanya status sebagai umat pilihan Tuhan. Magodo yang menginang. Maka kita harus percaya dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan Allah akan menyediakan yang perlu dalam kehidupan kita. Salah satu kisah dalam nas kita tadi, Tuhan membawa mereka ke Bir di surat BR. Dan di sana di tempat kering itu yang tidak ada mungkin mata air muncul, justru Tuhan memunculkan mata air. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang sulit, Tuhan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka kita harus belajar bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, baik itu besar atau kecil yang kita terima setiap hari, setiap saat. Sebagai orang percaya, kita juga sedang dalam menjalani menuju janji-janji Tuhan dalam hidup kita, termasuk janji kehidupan kekal. Dakola di Portibion. Hudongani peho, ido hatani debata. Hudongani peho. Tinggal kita bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan itu dalam kompetisi kehidupan iman kita untuk merasakan kehadiran itu tanpa harus meragukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji bahkan sampai kepada kekekalan hidup kita. Dan ketika umat Israel dibawa ke satu bukit yang namanya tadi Bir, di sana ada sumber mata air, dan dari puncak itu mereka bisa melihat tanah kanan di seberang. Ngadong be. Itu satu kepastian. Tuhan hanya menuntut mereka setia dan taat kepada apa yang akan Tuhan lakukan bagi mereka. Nah, nuaing husuk kumajoy tamanginang. Adong do nabui hitama mereng masa depatta. Adong do. Ahadong nabui mamereng majamin bahwa masa depatta denggan. Hapor siyaw do. Alanrang taboto. Ngadong maboto setebi wado parmatik kunangin na. Tangado, apa pidak kuboto bah? Asugari huboto ngatur patongot-tongot tu si. Tangado.
Ada yang tahu kita berapa umur berakhir dalam hidup ini? Tidak tahu. Anggo iba mangidon non kolobi do 70 tahun nanti. Nah, sataja lulus las nirohahe. Panjang umur dan sehat itu penting. Tapi kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu anak-anak kita yang sedang kita berangkatkan sekolah ini nanti bagaimana ke depan. Dang binotoi. Arung nama boto dah dong. Keinginan kita ada sehingga dia kita sekolahkan menurut keinginan itu, jurusan on. Alai bodoh non di papeol. Songon namar jami tahun. STM jurusan listrik gabi padita. Hebat Tuhan itu kan. Tidak pernah merencanakan jadi pendeta. Kok bisa jadi pendeta? Kita tidak tahu. Alani ido dibangunkan. Kalau kita tidak tahu sedikit pun ke depan. Walaupun mungkin seperti umat Israel ini sudah melihat. Oh itulah tanah Kanan. Oh memang sangat hijau. Mungkin kita tidak seperti mereka. Kita tidak tahu apa-apa soal besok hari depan kita. Sampai batas mana usia kita. Tetapi iman kita lah yang bicara tentang bahwa ketika kita berjuang sekarang menjalani kehidupan kita, Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang baik bagi kita. Amin. Idok kamanginang. Unang adong madokon asobinoto unang inna. Bahasa yula hoyeda atau masobinoto Bahasa yula hoyeda molena ala hutagam pasu-pasu di debatasi anon. Ailuja maho memang ala huboto na suruh Tuhan itu mangula asa hujalo pasu-pasu sanibana. Kalau tidak nanti kita akan dialihkan dengan ailuja na hoyeta matusan. Isaboy hudul-hudul sonang. Kita tidak tahu tetapi iman kita berkata Tuhan menyediakan itu. Jangan kita pikir bahwa konsep tanah Mesir dengan tanah Kanan itu adalah sebuah tempat yang bisa dilihat-lihat. Onyado. Bukan. Tapi sesuatu yang mereka tidak tahu. Sama seperti kita mungkin amanginang. Jangan dong dopera hita marsakapian turgabi tu cimanggisonate. Tu dia mau mangarat tu amang inang tu cimanggis dia minoto cimanggison. Nang adongi. Sadok mangarat to mah. Tidak tahu ke mana? Iya, mungkin ada yang diantara kita, mungkin generasi-generasi berikutnya mengikuti abang, kakak, keluarga. Tapi awal perjalanan itu, adong mau nakot sia truk, adong na menumpang kapal tampomas, adong utaya per tampomas, adong bera generasi tampomas. So. Kapal kiluk nama pesawat, mobil, seat 21 ini nama. Tidak ada. Tapi kita percaya di sini Tuhan sedang menyediakan bagi kita berkat. Maka jangan sia-siakan produk dari iman dari kampung itu untuk bekerja dan harus bekerja sekarang dalam kehidupan kita supaya kita memang bisa menikmati benar dan kita aminkan Tuhan menyediakan berkat bagi kita di sini. Gabi tabereng ma suasana kehidupan ta yang benar-benar dalam pertolongan Tuhan. Maka sebagai orang percaya kita juga sedang dalam perjalanan menuju janji-janji Tuhan dalam hidup kita, termasuk janji kehidupan. Terkadang kita hanya dapat melihat dari kejauhan, tetapi kita harus tetap percaya dan melakukan perjalanan iman ini dengan tekun. Muluboy tabayakon akka anak-anak na di fakultas-fakultas, misalnya kedokteran, terbayak ko may mana merbaju dokter. Asa dipacu bisa. Akan berprofesi di hukum menjadi aparat hukum yang baik dan benar. Dan apapun yang kita proyeksikan dari anak itu, mari kita aminkan dalam doa dan berjuang untuk mencapai itu sehingga benar-benar kita aminkan Tuhan menyediakannya. Alania kamanginang, saya mau mengajak kita bernyanyi dulu. Mari dejoita siap buku de nomor 420 lalu. Ayat sada sebagai motivasi bagi kita 428 ayat 1 tadehoma.
pernah sorati dengan perjalanan hidup kita. Maka kita diminta, jangan takut terhadap tantangan, tetapi teruslah melangkah dengan iman. Sambil melangkah, bersyukurlah atas penyertaan Tuhan dan tetap setia dalam perjalanan iman ini. Sebab Dia yang memulai akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita dengan baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, firman-Mu hadir memotivasi dan menyemangati kehidupan rohani kami dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Engkau hadir dalam perjalanan umat-Mu Israel menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, beban, kesulitan, masalah. Demikian kami juga. Engkau menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Itulah jaminan firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami sanggup menjalaninya, sehingga tidak sedetik pun waktu bagi kami untuk melihat ke belakang, tetapi kami akan terus maju dan menjalani kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Dalam perjalanan iman yang sedang kami lalui ini, Tuhan menjamin, sebab Engkau yang memulainya akan menghantarkan kami mengakhirinya dengan baik di dalam kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 712 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, berkatilah semua, nyawa juga hidupku, berkatilah semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.